perlu bisa milah-milah mana yang memang wajib atau memang jadi prioritas kamu, mana yang enggak. Karena kalau enggak nih, yang ada kamu tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam zodiak bulan ini. Kali ini kita mulai dari zodiak pertama seperti biasa. Untuk Capricorn dulu ya. Buat Capricorn, untuk generalnya di bulan ini kamu bisa mendapat tanggung jawab yang cukup besar, yang memang sudah layak, sudah waktunya untuk kamu emban. Jadi kamu perlu lebih percaya diri, perlu lebih kuat lagi, tough lagi untuk mengemban kepercayaan yang diberikan ke kamu. Ini sifatnya general ya, bisa kepercayaan ini bisa berhubungan sama pekerjaan, bisa juga mungkin berhubungan dengan statusmu yang baru gitu. Jadi bisa berhubungan dengan macam-macam nih, karena ini masih general. Oke, sementara untuk karir, buat karir nih, padahal di sini tadi baru dibilang kalau kamu punya punya tanggung jawab atau punya sesuatu yang mengemban. Tapi buat karirnya nih, cenderungnya kamu lagi yang nggak terlalu bersemangat justru. Kamunya lagi yang gitu aja gitu, yang flat aja, yang standar-standar aja. Bisa jadi kamu dikasih, kalau misalnya ini hubungannya sama pekerjaan, bisa jadi kamu udah dikasih tanggung jawab atau dikasih kepercayaan lebih besar, tapi kamunya nggak terlalu seneng gitu, nggak terlalu semangat, nggak terlalu suka. Coba dicari tahu apa yang bikin kamu jadi kurang semangat nih. Oke, sementara untuk keuangan, ada The Fool. Untuk keuangan nih, ada sesuatu yang baru, ada yang begini. Bisa jadi ada pemasukan baru di luar pekerjaan. Jadi ada sesuatu yang baru yang bikin kamu jadi lebih fokusnya ke sini nih, ke hal baru ini nih gitu. Jadi kamu lebih tertarik, lebih semangat karena ini sesuatu yang bisa jadi memang sudah lama kamu inginkan. Bisa jadi sesuatu yang sudah kamu impikan gitu. Jadi ini yang bikin kamu jadi semangat, jadi exciting banget gitu ya. Sementara untuk kerjaan yang mungkin udah rutin, kamunya cenderung flat aja. Sementara untuk yang relationship, untuk yang single, ada Eight of Wands. Di sini perlu bisa milah-milah mana yang memang wajib atau memang jadi prioritas kamu, mana yang enggak. Karena kalau enggak nih, yang ada kamu tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Kamu nggak punya waktu untuk bergaul, untuk lirik kiri kanan. Karena kerjaan udah numpuk, kerjaan udah banyak. Jadi coba perlu dipilih-pilih lagi nih, mana yang sebenarnya bisa kamu skip supaya kamu punya quality time-nya banyak nih sama teman-teman, buat kenalan, buat cari orang baru gitu. Sementara untuk yang berpasangan, ada The Devil. Jadi coba perbaiki komunikasi supaya gangguan yang ada di luar, ada di sekitar kamu sama pasangan, cuman bisa ganggu, sekedar ganggu aja di luar, tapi nggak sampai benar-benar mengganggu hubungan kalian berdua gitu. Jadi dijaga, tetap komunikasi, tetap jaga emosi juga supaya nih
devilnya nih gitu ya, gangguan-gangguan di sekitar kalian nggak memicu, nggak bikin hubungan kalian jadi amburadul gitu. Oke, itu buat Capricorn. Sekarang kita masuk Aquarius. Ada Queen of Calicus di sini. Buat Aquarius, bulan ini cukup oke nih secara finansial. Jadi kamu nggak usah khawatir karena ada aja gitu, ada aja rezeki, ada aja pemasukan dan lebih bagus nih dibanding bulan lalu. Jadi untuk keuangan masih yang cukup stabil. Meskipun bisa jadi ya juga banyak pengeluaran, nanti kita lihat bagian keuangannya nih ya. Sementara untuk karir, ada Knight of Swords. Untuk karir, kamu harus bisa mendelegasikan tugas, harus bisa pinter-pinter ini gitu ya, cari temen, cari teamwork supaya kamu nggak repot sendiri. Mana yang emang ini job desk kamu, mana yang bukan job desk kamu. Jadi nggak yang saling ini, nggak yang sebenarnya itu bukan job desk kamu tapi kamu kerjain, tapi di lain pihak juga sebenarnya itu job desk kamu tapi dikerjain sama temanmu yang lain gitu. Jadi jangan sampai jadi ini, jadi nggak terstruktur, tidak terstruktur dengan baik gitu. Jadi perlu diperbaiki mengenai tadi. Mendelegasikan tugas, siapa pegang siapa, siapa bagian apa gitu. Nah, sementara untuk keuangan, nih, benar kan? Jadi ada Two of Swords, meskipun tadi secara general itu untuk Aquarius keuangannya cukup baik, hanya perlu dipilah-pilah mana yang emang bisa atau boleh mana di sini tuh orang yang bisa kamu pinjemin, mana yang enggak. Jangan semuanya kamu iniin, kamu samaratakan, kamu baikin semua gitu. Jadi perlu dilihat-lihat karena mesti harus ngebedain mana yang emang bisa bertanggung jawab, mana yang enggak. Karena kalau kamu tuh suka nggak bisa ngebedain, ngasih sama minjemin itu sama aja. Kamunya udah males atau nggak bisa nagih gitu. Jadi itu yang perlu diperhatiin buat keuanganmu bulan ini. Jadi kalau yang emang kamu di sini nggak niat atau udah nggak srek buat minjamin, mending nggak usah. Oke, sementara untuk yang single nih ada Ten of Cup. Ada di sini Calicus sama dengan Cup. Untuk yang masih single, kamu sebenarnya di sekelilingmu tuh ada loh yang merhatiin kamu dan kamunya tuh juga nyaman. Cuman masih yang mungkin bukan gengsi ya, tapi masih yang belum percaya gitu, belum percaya diri, belum yakin kalau emang dia juga suka gitu. Jadi coba lebih nunjukin kalau kamu care, lebih nunjukin kalau kamu tuh emang ada feeling gitu. Jadi jangan dua-duanya nih, soalnya secara hati ini udah gitu, udah klik, gitu, udah tinggal ada yang berani ngomong aja gitu. Jadi jangan ditahan, terus jangan beraneh-aneh, tapi ngomong. Sementara buat yang berpasangan, ada 10 juga tapi sword. Nah, di sini kalian berdua itu perlu lebih banyak ngobrol dari hati ke hati, tapi ngobrol ini tuh lebih ke soal usaha, soal bisnis gitu, soal kerjaan gitu. Jadi kalian tuh bisa saling support satu sama lain gitu. Jadi kalau pas kebenaran ada masalah di pekerjaan misalnya, coba diomongin gitu. Aduh, ini begini gimana ya enaknya. Aduh kita gitu. Jadi
kalian berdua mesti ini nih, bisa saling support satu sama lain, saling sharing, ini mestinya gimana nih gitu, ini gimana nih untuk kebaikan bersama. Jadi jangan mendem masalah sendiri, jangan nggak yakin atau nggak percaya sama pasangan, padahal dia sebenarnya juga bisa bantuin kamu gitu, pecahin masalah. Oke, itu untuk Aquarius. Sekarang kita masuk ke Pisces. Untuk generalnya Pisces ada 8 cup nih. Jadi untuk Pisces, pertahankan semangatmu yang lagi menggebu-gebu bulan ini. Kamu lagi yang punya staminanya cukup prima. Kamu punya kalau baterai itu lagi habis di charge gitu ya. Jadi kamunya bisa yang nggak ada capeknya gitu. Kamu bulan ini tuh lagi semangat-semangatnya. Jadi coba mesti bisa diberdayakan atau dimanfaatkan energimu yang lagi besar ini gitu ya, yang lagi banyak ini. Sementara untuk nah untuk pekerjaan, untuk karir, untuk bisnis juga gitu. Jadi ada hasil yang bikin kamunya juga seneng gitu, ada hasil yang lebih oke bulan ini gitu. Jadi untuk pekerjaan bisa jadi kalau misalnya kamu hubungannya sama komisi gitu ya, itu bonus bisa cair gitu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak atau lebih besar dari sebelumnya gitu. Jadi disyukuri. Sementara untuk ini tadi pada kerjaan ya. Nah untuk ininya juga untuk keuangannya ada desan. Jadi kamu bisa banget untuk beli apa yang emang udah kamu mau dari lama. Jadi saatnya bulan ini tuh untuk manjain dirimu sendiri. Jadi aduh udah lama nih nggak ke salon, ya udah jalan ke salon. Aduh udah lama nih nggak beli baju, ya udah beli baju gitu. Aduh udah lama nih nggak ngejalin hobi soalnya masih belum lengkap nih peralatannya, mau beli aja gitu. Jadi untuk bulan ini manjain diri kamu dari hasil kerja keras kamu sendiri, itu intinya. Sementara untuk yang single, wow, ada The Lovers. Jadi buat yang single, bulan ini bisa banget kamu menaikkan atau merubah statusmu dari yang masih single atau jomblo jadi sudah punya pasangan. Dari yang tadinya belum kenal atau belum tahu namanya siapa, tinggal di mana, bulan ini udah bisa meningkat, udah bisa tahu dia tinggal di mana, dia namanya siapa, nomor teleponnya berapa gitu. Jadi bagus nih buat yang single. Sementara buat yang berpasangan ada strength. Maksudnya apa? Sebenarnya hubungan kalian baik-baik aja. Tapi ada hal atau ada ketakutan-ketakutan, ada kekhawatiran-kekhawatiran dalam dirimu. Jadi bisa jadi kamu khawatir pasanganmu tidak srek atau tidak setuju dengan apa yang mau kamu rencanakan. Jadi kamu punya ketakutan sendiri gitu. Aduh jangan-jangan nanti dia nggak mau terima ide saya gitu ya. Jangan-jangan nanti dia. Nah itu nih yang lagi jadi ketakutanmu, kekhawatiranmu. Nggak usah dilamain gitu ya ketakutannya, mikir takutnya. Tapi tadi ngomong aja gitu. Jadi kenapa nggak mikir bagusnya? Kenapa nggak mikir positifnya? Oh dia pasti mau nih gitu. Jadi jangan kelamaan atau kebanyakan juga mikir takutnya gitu. Karena sebenarnya masih ini kok, masih aman kok. Pasangan akan dengerin apa maunya kamu kok gitu.
Oke, itu untuk Pisces. Sekarang kita masuk ke Aries. Gimana Aries bulan ini? Untuk Aries, general ada Four of Swords. Oke. Di bulan ini kamu bisa mulai mulai menancapkan gitu ya, mulai menancapkan kuku gitu, mulai udah pondasinya untuk sesuatu yang memang baik buat nggak cuman buat kamu tapi juga buat orang-orang lain gitu, orang sekitarmu gitu. Jadi bulan ini itu sebenarnya beda tipis dengan sesuatu yang baru gitu ya, hal baru, karena di sini saya melihatnya nggak sepenuhnya baru. Jadi kamu sudah ini melakukannya tapi masih belum ini gitu, belum kuat sebelumnya. Nah bulan ini itu udah mulai ditunjukin gitu ke publik, udah mulai di share, udah mulai berani untuk show off, untuk nunjukin kalau nih loh gitu, saya bikin ini, atau nih loh saya jalan sama ini gitu. Jadi untuk bulan ini tuh kamu sudah berani unjuk gigi, bahasa seperti gitu. Kamu sudah berani unjuk gigi, kamu sudah berani nunjukin kamu tuh sedang apa, sedang sama siapa, atau sedang gimana gitu. Itu kamu sudah berani unjuk gigi. Sementara untuk karir, ada The Star. Untuk karirmu juga lagi cemerlang. Kamu bisa dipercaya atau bisa memuaskan nggak cuma mungkin klien kamu, tapi juga atasan kamu, rekan-rekan kamu juga merasa kebantu gitu. Jadi untuk pekerjaan so far oke. Kamunya juga enjoy gitu ya ngejalaninnya. Jadi untuk pekerjaan bulan ini so far oke, masih aman terkendali. Sementara untuk keuangan, banyak pengeluaran-pengeluaran yang kamu sendiri tidak nyangka gitu. Kamu sendiri tidak menduganya. Jadi coba perlu lebih dipilah lagi, diatur lagi mana memang pengeluaran yang perlu banget gitu, mana yang enggak perlu gitu. Karena jangan sampai justru yang sebenarnya emang perlu dan wajib justru malah ketinggalan gitu. Itu untuk keuangan. Sementara untuk kamu yang masih single, ada The Tower. Cenderungnya kamu masih belum bisa lepas dari, bukan masa lalu, di sini tuh lebih ke belum bisa lepas dari masalah, dari traumamu, dari hal-hal yang masih ganggu nih gitu. Jadi sebenarnya udah lewat gitu ya, tapi itu yang bikin kamu masih belum mau untuk membuka diri, masih belum mau untuk jatuh hati lagi gitu. Jadi masih banyak ketakutan-ketakutan atau kekhawatiran yang sebenarnya udah terjadi lama, tapi kamunya ini gitu masih jadi momok gitu, masih jadi ketakutan sendiri. Jadi coba belajar untuk pelan-pelan bisa rilis, jangan dibawa terus masalah di masa lalu ini gitu. Sementara untuk yang berpasangan, ada Nine of Wands. Usahakan untuk jangan sama-sama cari kesibukan di luar kalian. Bukan berarti nggak boleh sibuk, cuman jangan jangan nggak tahu waktu, jangan nggak tahu batas gitu. Boleh lembur, tapi kan ya maksud sih tiap hari gitu ya. Boleh hangout atau main sama teman-teman, tapi maksud sih nggak ada waktu untuk
sekedar apa ya, sekedar nanya pasangan lagi apa atau lagi gimana gitu. Jadi tadi jangan sibuk sendiri-sendiri, poinnya itu. Oke, itu untuk Aries. Sekarang kita masuk ke Taurus. Taurus. Oke, Taurus bulan ini ada Eight of Swords. Untuk Taurus, sibuknya perlu lebih dilihat, jangan cuma sekedar sibuk tapi nggak dapat apa-apa gitu. Jadi bulan ini sibuk sih, bisa lebih sibuk dari bulan sebelumnya, tapi jangan sampai kamu memforsir diri cuman nggak kelihatan tuh hasilnya gitu. Jadi jangan cuma sekedar sibuk aja gitu, jangan cuma sekedar habisin waktu gitu ya, sekedar ngejalanin A B C D tapi nggak ada ininya nih gitu, nggak ada hasilnya nih. Jadi jangan sampai justru malah mengganggu kondisi kesehatanmu sendiri. Jadi itu yang perlu diperhatiin juga. Sementara untuk karir oke, ada Four of Coin nih. Jadi untuk karir ada peluang-peluang, ada kemungkinan untuk kamu bisa ketemu atau bisa deal sama klien baru. Kamu bisa nambah, kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis atau usaha tuh, kamu juga bisa nambah klien baru. Kamu bisa ada project baru yang itu bisa menghasilkan lebih banyak atau lebih besar dari bulan sebelumnya. Sementara untuk keuangannya sendiri, nah untuk keuangannya sendiri ini begini nih gitu, maksudnya begini tuh gini, kamu sebenarnya masih punya potensi untuk bisa menghasilkan lebih banyak, tapi kadang kamu merasa jenuh dengan apa yang kamu kerjakan. Jadi kejenuhan itu yang bikin kamu jadinya kurang bisa atau kurang mau jemput bola. Kamunya ngejalaninnya ya udah itu aja gitu. Nah itu berpengaruh berbanding lurus nih sama keuanganmu. Jadi di sini saya melihatnya kalau kamunya sendiri nggak semangat atau nggak mau jemput bola, gimana bisa mendapat atau menghasilkan sesuatu yang lebih besar atau lebih banyak lagi gitu. Sementara untuk yang masih single relationship ada Knight of Cup, Knight of Pentacles. Di sini kamu memang bukan tipikal yang mudah untuk jatuh hati, tipikal yang pilih-pilih. Cuman kalau udah sayang bisa sayang banget. Nah, di sini untuk yang single, jangan langsung skip atau jangan langsung mengeliminir orang yang menurutmu, aduh ini gitu ya, secara fisik misalnya bukan tipe kamu gitu, atau secara karakter bukan tipe kamu, terus kamu langsung buru-buru skip gitu. Nah, itu bikin kamu jadinya gak gampang untuk ketemu sama orang baru atau ketemu sama pasangan gitu. Jadi kadang kamu terlalu picky nih, terlalu lagi yang banyak milih, tapi tadi ya karena susah jatuh hati tadi, jadi cuman banyak milih, habis itu enggak deh gitu, enggak deh. Nah itu yang bikin cenderungnya bulan ini yang single masih single nih. Sementara untuk yang berpasangan ada Four of Cup. Jadi buat yang berpasangan, kamu punya banyak waktu, punya banyak momen-momen kebersamaan yang bisa kamu habiskan bersama pasangan. Jadi kamu sama pasangan itu memang saling membutuhkan dan kalian berdua sadar itu gitu. Jadinya bulan ini banyak banget waktu-waktu
yang kalian habiskan berdua gitu, dan itu bisa bikin kalian jadi lebih ini lagi gitu, lebih kompak lagi gitu, lebih harmonis lagi. Oke, itu untuk Taurus di bulan ini. Sekarang kita masuk ke Gemini. Oke, untuk generalnya ada 10 koin. Untuk Gemini, bulan ini banyak berkah, banyak kelimpahan, banyak kesenangan buat kamu. Nggak hanya dari, saya sih melihatnya nggak hanya untuk segi finansial aja, tapi juga yang lain-lain gitu ya. Jadi bulan ini kamu punya banyak kemudahan yang didapat gitu ya. Jadi banyak-banyak bersyukur. Jangan lupa juga lebih banyak juga berderma supaya bisa lebih balance ya. Sementara untuk karir ada Temperance. Untuk karir semangat sih, masih semangat sih. Cuman kadang ada beberapa orang atau beberapa pihak yang kadang bikin moodmu tuh naik turun gitu. Jadi nggak semuanya asik menurutmu, nggak semuanya bikin kamu semangat gitu kerja atau ngelakuin kegiatan gitu ya. Tapi di sini ada beberapa orang gitu, beberapa yang bikin kamu aduh males banget nih gue mesti ketemu sama orang kayak itu gitu. Jadi coba usahakan untuk bisa lebih stabil nih secara emosi. Jadi mau ketemu orang yang nyebelin pun gitu ya, mau ketemu rekan yang menyenangkan gitu, nggak ada bedanya gitu. Jadi kamunya cool aja gitu, kamunya kalem aja supaya nggak kebaca sama pihak lain. Kalau misalnya kebaca sama temanmu yang lain, jatuhnya nanti jadi panjang nih, jadi nggak enak. Sementara untuk keuangan, nah nyambung kan dari ini ada Six of Swords-nya. Jadi untuk keuangan bulan ini memang banyak pemasukan dan pengeluaran nggak terlalu banyak, tapi nggak banyak cuman lumayan besar nih gitu. Jadi nggak banyak sih pengeluaran, cuman lumayan besar. Nah kalau dikumpulinnya juga jadi banyak ya gitu. Jadi perlu dilihat lagi ini urgent banget apa enggak. Karena kalau sebenarnya kamu bisa memanage keuangan dengan lebih baik bulan ini, itu lebih lebih kelihatan nih surplusnya nih gitu. Lebih bagus ini tabunganmu yang mungkin bulan-bulan lalu tabungan ini nih gitu ya nggak terlalu besar. Nah bulan ini masih bisa nabung kamunya. Sementara untuk yang single, oke, ada di Chariot. Untuk yang single bukan berarti nggak boleh dapat pasangan dikenalin misalnya gitu ya, atau ketemu di media sosial, bukan nggak boleh. Tapi jangan langsung gampang percaya sama orang yang belum lama kamu kenal. Jadi di sini kata kuncinya itu jangan buru-buru gitu. Jangan buru-buru untuk mengiyakan kalau misalnya dia yang suka. Karena kenapa? Karena belum tuh kamu tahu latar belakangnya dia, orangnya gimana gitu. Baru juga kenal 2 hari istilahnya gitu. Misalnya jadi tadi jangan buru-buru untuk percaya, untuk mengiyakan padahal kamu sendiri belum tahu apa-apa tentang orang itu gitu. Jadi kuncinya jangan buru-buru nih justru kalau buat yang single. Sementara untuk Gemini yang berpasangan ada Two of Pentacle, Two of Coin. Jadi rezekimu juga lagi oke nih sama pasangan. Jadi kalian berdua sama-sama
energinya lagi bagus untuk bisa attract, untuk bisa menghasilkan lebih banyak gitu. Jadi kalian nih sama-sama kompak nih. Jadi bisa jadi misalnya kayak ngejalanin usaha bareng gitu ya, atau urusan sendiri-sendiri tapi punya ininya sama gitu, punya semangatnya sama. Jadi hasilnya tuh juga kelihatan gitu. Jadi hasil dari kerja keras kalian untuk bulan ini itu lebih kelihatan dibanding sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke Cancer. Cancer, ada The Chariot. Jadi untuk generalnya usahakan untuk jangan bertindak gegabah, jangan bertindak sembrono, asal gitu ya, cepat-cepat ngambil keputusan, nggak pakai dimusyawarahin, langsung ngambil keputusan, langsung bertindak gitu ya, langsung action, tapi nggak dipikirin dulu gitu. Jadi buat Cancer harus bisa nahan diri, jangan ngambil keputusan buru-buru, jangan bertindak tanpa dipikir panjang gitu. Jadi perlu hati-hati, perlu atur nafas dulu, perlu dicerna dulu, jangan langsung action atau ngelakuin sesuatu yang sebenarnya kamu belum pertimbangin masak-masak. Sementara untuk karir, oke, ada 9 koin. Jadi untuk karirmu cukup menjanjikan, cukup bagus. Bisa yang mungkin secara posisi sama aja gitu ya, belum ada peningkatan, tapi secara income bisa lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya gitu, bisa lebih bagus, bisa ada peningkatan. Nah, sementara untuk keuangannya sendiri, kamu bisa mulai berinvestasi, kamu bisa mulai melakukan apa yang memang udah lama kamu inginkan gitu. Jadi di sini mungkin besarnya kamu pengen nyoba investasi, pengen nyoba sesuatu yang bikin kamu penasaran gitu. Gak apa-apa, jalanin aja. Untuk bulan ini cukup bagus soalnya gitu hasilnya. Sementara untuk yang single, ada 3 of Cups. Coba dilihat lagi kedekatanmu dengan seorang. Kalau misalnya gak jelas nih gitu ya, atau masih HTS gitu, atau masih ini, diperhatiin dulu apakah dia beneran single atau dia sudah punya pasangan gitu. Kenapa? Karena jangan sampai muternya nanti di situ-situ aja. Jangan sampai nggak ada progres gitu ya, sudah cukup lama nggak ada progres. Jadi usahakan untuk kamu lihat gitu ya, kamu cari tahu dulu sebenarnya dia gimana gitu statusnya. Atau kalau misalnya kamunya udah tahu, ya coba buat ini nih gitu, buat ditanya lagi nih ke diri sendiri, worth it nggak sih ngejalanin ini gitu. Jadi jangan sampai orang taunya kamu masih single, kamu gitu ya, belum ada pasangan, tapi sebenarnya complicated di dalamnya gitu, dan itu karena kamu sendiri gitu. Sementara untuk yang berpasangan, ada 6 of Cups. Banyak hal yang bikin kamu tambah sayang, tambah respect sama pasangan, tambah klik, tambah chemistry-nya tuh lebih kuat lagi nih gitu. Jadi buat Cancer bulan ini yang sudah berpasangan, lagi berbunga-bunga aja, lagi banyak cinta, banyak sayang sama pasangan gitu. Dan begitu juga jadi sebaliknya. Jadi untuk hubungan kalian yang sudah berpasangan, sebelumnya nggak ada masalah. Sebenarnya yang single juga nggak ada masalah, cuman di sini perlu dicari tahu lebih lanjut gitu ya. Ini mau gimana sih gitu. Jadi jangan sampai masalahnya itu aja dan kamu tahu, tapi kamunya sendiri nggak mau nyelesain gitu.
Oke, itu untuk Cancer. Sekarang kita masuk ke Leo. Oke, untuk Leo ada 5 cup nih. Kenapa nih? Lagi flat nih perasaannya, lagi ilfeel, lagi yang nggak terlalu semangat, lagi yang ngejalaninnya tuh ya udah gitu, ngalir aja gitu, nggak seperti Leo pada bulan-bulan lalu nih gitu. Jadi bulan ini tuh Leo staminanya lagi agak gitu, lagi agak turun nih gitu, semangatnya lagi nggak seperti biasa. Oke, sementara untuk kerjaan atau karir ada Sword. Di sini kamu punya banyak PR, punya banyak hal yang mesti dikerjain. Tapi kalau tadi moodnya atau semangatmu lagi begini, itu bisa pengaruh juga di karirmu gitu, di pekerjaanmu. Yang sebenarnya bisa kamu selesaikan dengan tepat waktu, dengan cepat. Yang ada bisa mundur, yang ada bisa molor. Nah, jangan sampai itu mempengaruhi tadi orang-orang lain juga ngeliatnya, nih kenapa ya gitu, apa yang kamu hasilkan tidak memuaskan mereka gitu. Jadi itu yang perlu kamu perhatikan untuk karirmu, untuk pekerjaanmu juga di bulan ini. Sementara untuk keuangan ada 3 of Wands, sama lagi. Ada beberapa pemasukan yang sebenarnya berbanding lurus juga nih sama pekerjaan ini gitu. Jadi maksudnya kalau kamunya nggak mood, kamu tidak bisa menghasilkan atau tidak bisa bekerja dengan baik, dan itu pengaruh juga ke keuanganmu gitu. Ini terutama buat yang sedang atau yang punya usaha sendiri gitu. Jadi memang bergantung sama semangatmu, bergantung sama ide-idemu. Nah kalau kamunya lagi down gitu, kamunya lagi nggak semangat, itu akan pengaruh juga buat pemasukanmu gitu. Sementara untuk yang masih single ada 7 of Wands. Oke, yang masih single tetap nih masih yang struggling juga. Bukan berarti kamunya nggak mau buka diri, tapi belum ketemu atau belum ada yang bisa benar-benar match gitu menurutmu. Jadi di sini kamu punya standar sendiri yang bikin orang lain atau lawan jenis juga jadinya ragu-ragu atau nggak pede mau deketin gitu. Kenapa? Karena kamu cenderung yang mandiri, yang nggak nunjukin kalau kamu lagi cari pasangan, nggak nunjukin kalau kamu butuh pasangan gitu. Jadi coba jangan terlalu ini, kalau perempuan jangan terlalu super woman gitu ya. Harus bisa sekali-sekali minta tolong gitu, supaya mereka atau lawan jenis juga tahu kalau oh ternyata gitu kamu tuh tidak se-superwoman yang disangka mereka gitu. Jadi itu bisa bikin kamu juga kenal atau dekat sama orang lain. Sementara untuk yang berpasangan ada Cup lagi, Knight of Cup. Di sini kamu perlu lebih nunjukin perasaanmu. Sebenarnya bukannya nggak nunjukin sih, cuman kamu tuh agak gengsi orangnya. Jadi kamu misalnya kangen atau kamu sayang, tapi kamu nggak ngomongin gitu. Jadi coba harus mulai agak dirubah, mulai bisa mesti nunjukin secara verbal. Nunjukin nggak cuma dari perbuatan aja, tapi juga langsung gitu dengan kata-kata juga gitu. Jadi supaya pasangan bisa semakin ini gitu, bisa semakin tahu gitu. Oh ternyata gitu. Jadi
kamu lagi kangen atau kamu lagi kesel sekalipun gitu sama dia, atau misalnya kamu nggak setuju dengan ininya dia gitu ya, dengan idenya dia, tunjukin, omongin. Jadi jangan dipendem, supaya dia jadi lebih tahu apa yang sebenarnya kamu mau atau kamu inginkan gitu. Itu untuk Leo. Kita masuk ke Virgo. Ada Ten of Swords. Virgo biasa punya banyak kesibukan, punya banyak pekerjaan, tapi cukup teratur gitu ya, cukup, kamu tuh cenderung yang maunya segala sesuatu berjalan dengan perfeksionis gitu. Jadi detil-detil pun juga udah kamu perhatiin gitu. Jadi bulan ini rencana tuh cenderungnya udah kamu susun. Saya mau ini gitu tuh udah cukup kamu susun dan udah cukup padat gitu. Oke. Nggak masalah sebenarnya, cuman kamu perlu bisa mengimbangi antara kesibukan di luar sama kesibukan urusan dalam gitu. Jadi jangan terlalu diforsir. Sementara untuk pekerjaan, karir, ada Nine of Wands, sama lagi mirip. Jadi di sini juga punya banyak PR, punya banyak tanggung jawab yang mesti kamu kerjakan, dan itu sebenarnya masih worth it karena mereka memang tahu kualitasmu gitu, dan kamu juga punya tadi ya, kamu perfeksionis, jadi kamu tuh yang detil-detil itu diperhatiin banget, dan itu yang bikin klien atau bikin atasanmu, bikin relasi dan ini sekitarmu tuh memang cenderungnya satisfied gitu, puas dengan servis kamu, dengan hasil kerjamu. Nah, itu juga yang bikin jadinya secara keuangan kamu bisa membeli atau kamu bisa mendapatkan apa yang memang kamu mau gitu dari tabungan-tabungan yang memang sudah lama kamu simpen. Jadi untuk bulan ini kamu harus bisa lebih appreciate diri sendiri, bisa lebih yang manjain diri sendiri, dan itu nggak salah sama sekali. Meskipun itu bukan kebiasaan kamu, tapi untuk bulan ini kamu perlu begitu untuk lebih menghargai dirimu, dan supaya bulan-bulan kedepannya kalau dirimu diajak lari ya mau lari gitu. Jadi karena kamu menghargai, kamu mengapresiasi dirimu sendiri. Sementara untuk yang single ada Eight of Wands. Oke. Sepertinya memang bulan ini nggak ada waktu untuk santai. Even buat kamu yang single, karena hari-harimu itu udah cukup dipakai atau udah cukup habis dengan kesibukanmu gitu. Dengan kesibukanmu ada aja gitu yang kamu kerjakan. Jadi masih belum dimasukin ke prioritas tuh gitu. Masih belum dimasukin ke prioritasmu untuk cari pasangan. Jadi sebenarnya nggak masalah, cuman perlu diingat umur kan nambah terus ya gitu. Itu aja yang perlu diingat. Nah, sementara untuk yang berpasangan ada Death. Di sini perlu transformasi. Kenapa ada Death? Bisa jadi karena kamu punya kesibukan tadi yang bikin jadinya kamu maunya pasangan memaklumi gitu. Memang pasangan selama ini memaklumi, tapi bukan berarti kamunya jadi kamunya jadi nggak
nggak peka gitu. Jadi maunya pasangan terus yang memaklumi kamu, tapi kamunya kurang bisa memaklumi pasangan gitu. Jadi di sini harus ada transformasi, harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang selama ini mungkin tadi kamunya cuek, kamunya sibuk, perlu gitu. Ada ini nih, ada perubahan nih gitu supaya hubunganmu jadi lebih baik gitu. Jadi nggak yang hanya sibuk di tadi yang seperti saya bilang tuh untuk yang general, kebanyakan kesibukan di luar yang ada jadinya tidak memperhatikan tidak memperhatikan kebutuhan pasangan gitu ya, kebutuhan dirimu sendiri mungkin gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke Libra. Oke, ada Four of Swords lagi untuk Libra. Kamu sudah cukup mantap dengan rencanamu, sudah pondasinya sudah kuat untuk bulan ini. Kamu sudah cukup matang dengan ide-idemu dan itu udah tinggal dijalanin atau udah tinggal direalisasiin. Sementara untuk karir atau pekerjaan ada strength. Kenapa kamu mesti nggak pede? Kalau memang menurutmu idemu atau apa yang kamu lakukan itu berdampak baik untuk pekerjaan, untuk perusahaan, untuk bisnis, untuk usahamu, kenapa nggak dilakukan? Jadi perlu lebih percaya diri, perlu lebih yakin kalau apa yang memang kamu jalani atau mau kamu lakukan itu memang sudah kamu pikirkan matang-matang dan itu terbaik buat semuanya gitu. Jadi nggak usah nggak usah kecil hati, nggak usah khawatir gitu ya. Boleh dipertimbangin, tapi saya melihatnya untuk bulan ini sebenarnya kamu sudah cukup matang untuk ngejalaninnya gitu. Udah dipertimbanginnya udah jauh-jauh hari. Nah, sementara untuk keuangan ada Six of Coin, memang ada peningkatannya gitu. Jadi nggak usah ditunda lagi, coba dijalani aja karena pelan-pelan akan terlihat hasilnya kok gitu. Ada peningkatan kok gitu. Akan lebih untuk bulan ini lebih terlihat hasilnya, ada peningkatannya dibanding bulan sebelumnya. Sementara untuk relationship buat yang single ada Three of Cup lagi, sama tuh sama yang bulan apa tadi ya. Jadi balik lagi harus bisa, mungkin ini jangan dijadiin jangan dijadiin tren gitu, jangan dijadiin kebiasaan untuk cari pasangan tapi nggak jelas gitu. Cari pasangan hanya cuman untuk have fun, hanya sekedar status tapi nggak jelas gitu, nggak tahu ini mau dibawa kemana, mau gimana gitu. Jadi coba direview lagi gitu ya, dilihat lagi ini sebenarnya gimana nih gitu hubunganmu sama orang itu gitu ya. Sementara untuk yang berpasangan, nah, ada Justice. Perlu dipertimbangkan mana yang memang bisa kamu lakukan dan ada atau mendapat persetujuan dari pasangan, mana yang sebenarnya enggak gitu. Jadi di sini memang kamu perlu, bulan ini tuh perlu banyak pertimbangan, perlu ada hal yang memang kamu pertimbangkan. Ini enak nggak ya kalau aku jalanin, ini enak nggak ya kalau enggak gitu. Jadi jangan udah punya pasangan tapi kayak masih single, jangan semua diputusin sendiri gitu. Jadi harus dipertimbangkan gimana perasaannya pasangan, juga dipertimbangkan pasangan keberatan apa enggak gitu. Jadi untuk yang berpasangan coba tenggang rasa, coba pertimbangkan masukan juga dari pasangan kayak gimana gitu. Jadi perlu pertimbangan.
Itu untuk Libra. Sekarang kita masuk ke Scorpio. Ada Nine of Coin. Bulan ini juga pemasukan lagi kelihatan ini nih gitu. Ini April apa ya? Mungkin tadi ya bonus. Oh oke. THR kayaknya ya. Jadi memang bulan ini dari tadi tuh dari yang Capricorn sampai Scorpio ini banyak gitu, banyak yang memang pemasukan atau ininya tuh lagi apa ya, lebih kelihatan gitu loh ininya gitu secara finansial. Oke, jadi no wonder ya, mungkin ada yang dapat bonus gitu ya, dapat THR, dapat kenaikan income gitu. Jadi memang bulan ini untuk generalnya cukup ini gitu, cukup bagus kebanyakan untuk urusan finansial. Jadi semoga Scorpio banyak masuk, jangan lapar mata dulu nih gitu ya. Nanti kita lihat di bagian keuangannya. Sementara untuk karir ada Knight of Pentacles, Knight of Coin juga. Jadi memang kamu dituntut untuk kerja cepat gitu ya, dan itu sebenarnya nggak masalah karena hasilnya juga kelihatan kok gitu. Jadi kamu nih bukannya kerja rodi gitu yang cuman kerja jungkir balik tapi nggak ada hasilnya gitu. Di sini saya ngelihatnya kamu bisa menghasilkan lebih banyak dari apa yang memang kamu kerjakan. Jadi effortmu itu nggak sia-sia gitu, nggak ini, karena kelihatan hasilnya. Sementara untuk keuangan, nah ada di Chariot. Untuk keuangan perlu hati-hati meskipun kamu punya tadi secara pemasukan, secara income lebih besar, cuman perlu dilihat lagi, perlu di apa ya, di rem gitu, dikontrol. Jangan sampai kamu belum rencana beli A tapi kamu main beli aja. Kamu nggak ada rencana buat beli B, kamu udah main beli aja gitu. Jadi perlu hati-hati, perlu dipilah, jangan sampai udah keluarin baru nyesal, aduh kenapa beli gitu. Jadi itu harus hati-hati, harus direm, jangan gampang keluar. Sementara untuk yang single relationship ada Ace of Cups. Di sini kamu sebenarnya sudah mulai untuk buka hati, tapi masih gitu, masih belum mau effort lebih banyak, belum mau nunjukin kalau iya nih saya tuh emang butuh pasangan gitu. Jadi masih yang malu-malu, masih yang jaim, masih yang sekedar lirik-lirik udah, tapi masih belum yang nunjukin gitu. Jadi di sini masih nggak masalah sebenarnya, cuman kalau masih begini terus ya cenderungnya kamu masih statusnya masih sama nih bulan ini nih. Sementara untuk yang berpasangan ada Ace of Wands. Jadi kamu perlu lebih tegas, di sini tuh gini. Mungkin kamu sebenarnya nggak terlalu srek atau nggak terlalu setuju dengan ide atau dengan apa yang utarakan sama pasangan, tapi kamu cenderung yang mendem, cenderung yang nggak diomongin. Jadi itu yang sebaiknya jangan sampai terus jadi nanti jadi miskomunikasi. Jadi memang harus ada ketegasan juga dari kamu, harus ada mungkin kalau aku tuh sebenarnya nggak mau loh gitu, atau aku tuh sebenarnya nggak suka loh gitu. Jadi harus kamunya harus nunjukin, harus bisa lebih tegas. Oke, tadi Scorpio, sekarang kita masuk ke Sagittarius.
King of Cups, King of Cup. Jadi untuk Sagittarius bulan ini kamu punya banyak ide, banyak semangat, dan itu dipengaruhi oleh orang lain. Maksudnya gini, ada seorang atau ada orang yang memang kamu kagumi gitu ya, yang memang kamu kagumi, yang bikin kamu jadinya berpatokan sama dia gitu. Jadi bisa jadi kamu ada urusan atau ada hubungan sama dia yang bikin kamunya jadi excited untuk bulan ini gitu. Jadi tadi kesenangan kamu atau kebahagiaan kamu itu karena adanya orang yang tadi saya ceritain gitu. Itu sementara untuk karir nih, bisa kelihatan juga hasilnya. Jadi secara finansial juga bisa dapat sesuatu yang tahu-tahu besar gitu ya, bisa bonus gitu, bisa ini nih. Dan itu bikin kamu juga jadi lebih semangat kerja, lebih ke semangat untuk berusaha gitu ya, untuk berbisnis, untuk melakukan aktivitas, karena hasilnya itu kelihatan lebih ini gitu, lebih besar, lebih banyak. Sementara untuk keuangan, meskipun tadi di pekerjaan kamu ini nih lebih kelihatan hasilnya, tapi kamunya belum bisa membagi ini dengan baik, belum bisa bagi pos-pos dengan baik. Jadi jangan sampai sebenarnya hasilnya lebih banyak atau lebih besar bulan ini, tapi kamunya nggak menikmati, kamunya nggak bisa merasakan langsung gitu. Kenapa? Karena bisa jadi tadi gitu, keluar tato habis aja gitu. Jadi coba pos-pos yang memang sudah ada dipilah-pilah lagi, mana yang bisa kamu tekan, mana yang enggak gitu. Jadi jangan sampai kamunya tadi loh gitu belum menikmati tato udah yang kayak cuman numpang lewat aja tuh duitnya gitu. Sementara untuk yang single ada Ace of Wands. Jadi untuk yang single, kamu harus bisa tahu dulu apa sebenarnya yang jadi maunya kamu gitu. Aku tuh sekarang maunya apa sih, maunya gimana sih gitu. Karena itu berpengaruh untuk pasangan nantinya gitu. Jadi even sampai kayak yang seperti apa sih gitu yang pasangan yang kamu mau, itu pun juga harusnya udah ada di bayangan, supaya kamu nggak yang bingung lagi tuh gitu mau ngedeketin orang yang kayak gimana atau dideketin kayak gimana gitu. Jadi harus bisa lebih jelas nih, harus bisa lebih tahu maumu tuh seperti apa gitu, untuk mempermudah kamu ketemu sama pasangan. Nah, sementara untuk yang berpasangan, wajar sih kalau misalnya memang udah perjalanan atau waktu itu udah cukup lama, jadi bikin kamu jenuh. Tapi jangan sampai kamu cari kesenangan justru malah di luar pasangan gitu. Jadi maksudnya di sini saya ngelihatnya bisa yang cenderung lagi flat, lagi gitu-gitu aja gitu ya, lagi yang mungkin ada masalah gitu yang masih belum benar-benar beres, dan kamunya jadi yang udah ini nih gitu, udah menarik diri nih gitu, udah yang jadinya ketutup sama pasangan. Nah, itu yang sebaiknya harus kamu hindari, harus kamu cari tahu. Jangan sampai kelamaan, jangan sampai terus malah jadi panjang dan jadi nggak jelas nih hubungan. Jadi kamu kemana, pasangan kemana gitu. Jadi kalau memang ada masalah, coba bicarakan dengan dewasa, dengan saling terbuka satu sama lain gitu, supaya masalah bisa cepat beres. Jadi kamunya jangan malah hilang gitu ya, kamunya jangan malah menutup diri, kamunya jangan malah nggak ngomong apa-apa gitu. Jadi tadi coba keluarin, jangan sampai kamu pendem dan kamunya malah ngeblok pasangan gitu, kamunya malah nggak mau komunikasi sama sekali. Justru malah itu salah, supaya jangan sampai masalahnya jadinya berlarut-larut gitu. Oke, demikian tadi bacaan untuk 12 zodiak buat bulan ini.
Semoga resonate dengan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Terima kasih.